Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market rally sebesar 0,87%. Dengan total market cap mencapai di 3,43 triliun US dollars. Dan untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, kondisinya dia membentuk suatu pola candle, spinning top. Lebih tepatnya adalah bearish spinning top. Ya, ini menunjukkan apa bang? Ini menunjukkan ada potensi terjadi koreksi. Ya, jadi untuk spinning top ini sendiri sebenarnya itu ada dua jenis, ada yang bearish maupun bullish. Ya, dua-duanya sama-sama menunjukkan kebingungan di market. Ya, tetapi dengan bias yang satu lebih bearish, satu lebih bullish. Dan biasanya ya, kalau yang spinning top bearish ini ya, dia terjadi setelah rally begitu. Nah, sekarang setelah apa? Setelah rally kan. Nah, berarti kita punya potensi untuk terjadi corrective movement gitu ya. Contoh di mana, Bang? Contoh ya, kita bisa di sini spinning top mana ya? Contoh spinning top di sini ya. Ini spinning top, corrective movement ya. Lalu contoh lagi itu, nah ini spinning top, corrective movement, begitu. Contoh lagi, mana? Spinning top, corrective movement, gitu. Nah tapi gini, ini bukan SOP untuk nge-short ya, atau untuk buka posisi short maupun jual, bukan ya. Tapi kita ada potensi terjadi corrective movement aja, begitu. Nah SOP-nya apa kalian, begitu? Apakah ada SOP jual saat spinning top? Menurut gua enggak. Jarang sekali lah ada orang punya SOP berdasarkan bentuk candle terus kita ada keputusan gitu. Menurut gua sih kurang tepat juga begitu. So gini, jangan sampai salah menafsirkan apa yang kita bahas di sini ya, karena kadang-kadang ada orang suka begitu ya, berpikirnya tuh terlalu pengen cepet-cepet begitulah ya. Wah, Bang Toshi bilang ada bearish spinning top nih, udah waktunya kita nge-short market. Enggak juga, karena nggak ada SOP buat nge-short kan, belum ada struktur ya, belum ada retest 1 retest 2 begitu ya. Jadi jangan sampai salah kiprah begitu ya, salah kaprah ya. Nah soalnya gini, ada loh ya bearish spinning top juga yang ternyata tidak membuahkan koreksi begitu ya. Kayak contoh mana ya? Contoh nah di sini lah, ini spinning top yang mungkin wick ke atas lebih tinggi dikit ya. Nah, ternyata EMA 20 lebih kuat. Akhirnya apa? Rally lagi begitu ya. Contoh lagi ya, bearish spinning top yang ternyata tidak lanjut turun. Itu di sini nih ya. Ini bearish spinning top. Ternyata lanjut lagi naik gitu ya, dikasih rally. Nah, pasti kasih rally, orang suka panik gitu. So, ya hati-hati ya, jangan sampai jangan sampai kalian punya keputusan yang salah gitu, conclusion yang salah begitu ya, conclusion yang salah dari pembahasan sini gitu ya. Selama belum keluar SOP ya jangan begitu ya. Ya sekarang kayak gua tanya gitu, ini keluar spinning top apakah SOP TP? Enggak, ya udah jangan jadi jangan lu jadi tutup posisi begitu ya. Dan nanti waktu seandainya corrective movement nih, misalkan corrective movement sampai ke 106.238 gitu ya. Nah, udah dapat SOP beli ya beli begitu. Ya kadang-kadang gini orang suka mikir, "Bang, kalau udah tahu ini ada potensi koreksi, ngapain kita hold? Udah aja kita buang semua." Iya, itu kan kalau manisnya turun lagi nih ya. Gimana kalau ternyata lo dapatnya bukan yang kayak begini ya? Bukan yang kayak corrective movement seperti contoh di sini nih ya, ini kan spinning top nih turun ya, itu kan sesuai harapan gitu misalkan ya. Nah gimana kalau dapat ternyata yang fake out ya, dapat yang fake out ternyata dia naik lagi begitu, food naik lagi, nah lu udah jual semua, itu yang akan menjadi trigger beli pucuk lagi-lagi, buy high sell low begitu. So ya makanya harus punya SOP itu jelas, dan jangan berdasarkan ada orang bilang bearish jual, ada orang bilang bullish beli, nggak bisa kayak begitu. Lu harus punya SOP sendiri, harus mengerti SOP lu gitu ya. Ngelihat ngelihat analisa orang lain, ngelihat ada bentuk candle seperti ini, itu boleh-boleh saja, tapi harus punya SOP yang jelas yang lu jadi pegangan gitu. Kalau enggak akan terombang-ambing begitu ya. Oke. Next di weekly. Untuk di weekly sendiri kita bisa di sini ya. Ya, ini malah semakin menjauh dari upper band ya. Nah, kalau sampai terbentuk juga bearish spinning top di sini gimana bang? Apakah kita harus koreksi atau enggak? Enggak ada yang harus namanya ya. Kayak kita bisa di sini ya, ada beberapa yang mungkin concern bahwa bang ini udah 7 candle nih bang berturut-turut hijau. Kita pasti butuh koreksi nggak sih?
Well, ya kalau misalkan koreksi sedikit sih ya perlu menurut gue ya. Pasti ada corrective movement juga begitu. Nah tetapi kita nggak pernah bisa tahu corrective movementnya itu sampai begini ngedam atau cuma konsolidasi begitu. Karena ya kemarin kan ada beberapa orang. Jadi sekarang ada dua kultus nih. Dan sama-sama bacotnya kuat nih sekarang. Udah nih BTC waktunya lanjut lagi ke atas. Wah kita bakal ke ya keluar angka-angka lah ya. Ya angkanya gimana nggak tahu, nggak dikasih tahu gimana caranya bisa sampai situ, tapi pokoknya keluar aja angka 200.000 lah, 300.000 lah, ya dan seterusnya. Nah, yang kultus kedua adalah enggak kita harus ngedam dulu nih. Wah pasti harus ngedam dulu. Lihat aja sebelum-sebelumnya. Nah biasanya ngasih lihat ini nih, tuh lihat. Udah berapa lama hijau ya, candle hijau harus turun. Ya oke. Ada memang datanya seperti itu. Kalau ini gimana? Ini candle hijau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Peningkatan juga nggak main-main. Lu bisa lihat di sini sampai 67% 8 minggu ya. Apakah harus ngedam seperti di sini? Enggak faktanya kan. Nah, itu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Ya kalau ada SOP TP monggo boleh TP, tapi ingat TP-nya pun berkala, jangan semua dihajar. Kemarin juga udah ada nih orang yang sempat kebingungan di sini. Aduh bang, gimana nih bang? Gue udah TP semua bang di sini ya. Mending di sini nih ya di 90 ribuan. Aduh bang, gue udah TP semua bang, kecepatan gimana ya bang? Lah, siapa suruh TP semua? Lagi pula ya, at least berdasarkan SOP gue pun ini nggak ada SOP TP di weekly-nya di sini. Nah itu serem. Ya, jadi hati-hati karena ya banyak orang TP itu SOP-nya berdasarkan orang lain pada bilang TP nggak? Aduh serem kalau gitu caranya. Kita yang harus ngerti sendiri kapan TP-nya. Jangan sampai kita TP berdasarkan feeling kita atau mending feeling ya. Feeling kita masih dari kita sendiri. Banyak orang TP dari sosmed. Sosmed bilang jual deh jual gitu. Waduh ya serem. Ya sekali lagi kalau di TJI at least gua ya karena SOP orang bisa berbeda-beda. Ya kalau gua akan TP saat weekly close signifikan di atas dari upper band. Nah ini kan belum terjadi lagi. Ya sudah enggak. Gitu ya, simple as that. Ya. Oke, udah gitu aja ya untuk di BTC-nya. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US di mana Donald Trump baru saja ini merencanakan untuk membeli Bitcoin sebanyak 2,5 miliar USD. Begitu. Nah caranya menggunakan cara si Michael Saylor ya. Nah, jadi buat yang nggak tahu si Trump Media ini adalah umbrella firm dari si Donald Trump ya. Dimana ini tuh kayak ya social media companies-nya dia lah ya. Rencananya dia ingin nge-raise 2,5 miliar USD untuk beli BTC. Ini caranya basically sangat mirip seperti Michael Saylor ya. Dimana ya dia menjual shares dan juga debt begitu ya. Menurut lu gimana bang? Kalau menurut gua pribadi sih jangan ditiru ya cara seperti ini ya. Kalau gua ya aturan pertama ini melanggar aturan pertama sebenarnya ya karena lu beli BTC atau lu investasi dengan dana yang lu tidak punya begitu ya. Tapi bang beda bang ini pakai saham. Yes, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu kan ya apa namanya lu beli pakai duit yang bukan lu punya sebenarnya kan ya. Lu nggak crowdfund lagi gitu. Ya lu mengumpulkan dana lagi gitu. Nah, itu bisa backfire gitu ya. Ya kayak kita ambil contoh gini deh. Misalkan Sailor salah hitung aja gitu ya. Salah hitung dan dia gila-gilaan di 2021 begitu misalkan ya. Dia gila-gilaan di 2021. Ini 2022 kena bear market yang gila nih. Ini sampai minus berapa? 30. Oh, sorry. Ini bukan di sini, jauh-jauh. Sini ya. Salah ya. Nah, misalkan kayak begini. Ini minus berapa nih? Wah, minus 77%. Kalau bangkrut gimana? Nah ya itu ya. Jadi kalau gue pribadi sih nggak terlalu setuju. Tapi ya baik lagi kalau ini secara dari kitanya. Kalau ini beneran kejadian. Apalagi kalau dibikin hype gitu ya. Wah Trump belanja Bitcoin. Ini bagus buat kita. Begitu ya. Tapi ya kita lihat lagi aja nanti. Karena sekarang kan ini masih rencana. Ya ada rencana untuk mengumpulkan 2,5 miliar USD untuk beli BTC. Nanti waktu dibelinya mungkin akan ya lebih. Ya semoga akan ada efeknya gitu ya. Nah, rencananya 1,5 miliarnya ini akan datang dari common stock yang akan dijual ya dan juga 1 miliarnya lagi akan dari convertible notes begitu. Jadi caranya sangat terinspirasi oleh si Michael Saylor begitu. Tapi kalau gua ini ya, kalau lu tanya, "Bang, kayak gini boleh nggak, Bang? Ini orang-orang gede aja berani, Bang, ngutang." Jangan diikutin lah begitu ya. Udah banyak sekali kok kasus-kasus di mana orang-orang yang kaya ya tapi dengan
leverage yang berlebihan, karena ini bisa dibilang tetap leverage ya. Karena lu menggunakan uang yang lu nggak punya gitu kan. Nah, hati-hati, itu bisa merusak gitu. Jadi ini bagus buat kita newsnya secara overallnya, tetapi jangan ditiru begitu ya. Kayak nonton itulah ya, kayak nonton WWE ya. Don't try this at home gitu ya. Oke. Next economic calendar untuk hari ini kalau nggak salah libur Rabu ya. Ya benar, Rabu nggak ada apa-apa. Besok, nah besok rame nih ya. Kita akan ada FOMC meeting minutes. Ini 1 subuh ya, jadi hati-hati jangan lupa. Walaupun technically besok Kamis, tapi 1 subuh, jadi ada potensi bisa gejolak market nanti 1 subuh. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat sini ya, pertimbangkan tutup posisi ya. Lalu malamnya lagi akan ada GDP, initial jobless claim, dan lain-lain lagi lah. Ya, tenanglah, ini nanti kita ingetin lagi. Tapi mungkin reminder untuk hari ininya adalah yang jam 1 subuh akan ada FOMC meeting minutes, di mana Bang Jerome ada kemungkinan bisa membuat market bergejolak. Gitu. Kita lihatlah hasilnya seperti apa, ya lebih dovish atau hawkish, gitu ya. Oke, beres sih kurang lebih seperti itu ya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya, jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades, ini adds 100 USD. Ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya, jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah gitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silahkan bisa lagi juga lo tinggal langsung perpetual futures. Begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x. Begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga apa namanya beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi apa namanya akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, untuk BTC kita bisa di sini ya, belum ada setup futures lagi karena memang belum ada retest ya. So langsung aja loncat ke spot. Untuk spotnya, buy limitnya ada di EMA20 yang confluence juga dengan 106.238 ya. Lalu buy limit kedua di 104.944 dan yang ketiga di 103.000 lebih 62 USD. Next kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA200 sebagai resisten. Artinya kita ada potensi untuk bisa buka posisi short. Kita bisa limit ya. Kita bisa limit posisi short di MA200 begitu ya. Oke, kita limit di MA200 sebentar ya. Berarti di angka 2600 sebentar. 2682. Oke, 2682,45 ya kalau biar pas banget ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa apa namanya limit di sini, kita cek lagi marginnya udah oke sesuai. Oke, sell.
Nah, oke. Tinggal kita tunggu saja retest kedua ya, nanti dia otomatis kebuka posisi shortnya begitu ya. Ini langsung keluar secara visualnya ya. Oke, itu sih kurang lebih ya untuk setup posisi futures di di Ethereum untuk hari ini ya. Target TP-nya jelas ya, target TP-nya di angka 2619. Gua pasang dulu deh, takut lupa ya. Kita pasang dulu, mana TP-nya? Oh, ini active orders, kita add TP-nya di angka 2619. 2619. Oh, keluar 2619. Oke, kita confirm. Oke ya, saya estimated PNL ini kurang lebih 2%-an lah dari keseluruhan dari keseluruhan account, which is oke ya. Kalau gue pribadi sih target gue 1-5%, jangan muluk-muluk begitu ya. Pokoknya gini, semakin target TP lu gede, ya, semakin lu pengen cuannya gede, maka resiko lo akan meningkat juga. Udah, sesimpel itu aja. Begitu ya. Jadi hati-hati aja kalau seperti itu. Ya jangan sampai terlalu kebawa nafsu. Ya karena apalagi kalau futures itu nggak bisa pakai nafsu. Dan kalau gua pribadi tipe orang yang percaya bahwa sebenarnya gini, bisa. Gue udah pernah nyobain dan bisa hidup ya trading for living, tapi at least buat gua capek, stres gitu ya. Aduh, stresnya nggak worth it gitu menurut gua ya. Karena apa? Karena gini, lu kebayang nggak? Lu mau trade, lu harus mikirnya gini, aduh gua mau beli susu nih, aduh gua mau beli telur nih, aduh gua trade hari ini harus untung berapa persen. Wah, kalau udah kayak gitu compromise. Lu bisa dengan sangat gampang melanggar 3 golden rules begitu ya. Dan juga lu bisa yang paling sering itu mungkin akan jadi over trade. Kalau resikonya mungkin masih bisa terus dijaga lah, tapi lu akan over trading gitu. Dari setup yang nggak terlalu bagus, biasanya lu nggak buka, lu jadi buka. Nah, bad ya. Jadi kalau gue pribadi tidak menyarankan orang untuk trading for living gitu. Karena kenapa? Kalau sampai lu bisa pun, kalau menurut gue ya, at least dalam pengalaman gue, capek, stres begitu ya. Nah, yang kedua, itu capek stres masih mending ya, karena hidup banyak capek stres ya. Buat lo yang masih pengen coba ya boleh-boleh aja, tapi hati-hati resikonya gitu ya. Nah, yang serem itu yang kedua, yang nggak bisa jaga resiko. Wah, malah revenge trading begitu. Wah, udah misalkan kena SL, bangke gua kena SL. Ah, buka lagi, gua masih belum mau nyerah. Nggak, jangan sampai ada kata-kata belum mau nyerah, nggak bisa. Kalau nggak ada setup ya jangan dipaksain gitu ya. So jadi kalau gua pribadi ngelihat trading futures ini untuk jajan, untuk piknik begitu, untuk duit ngopi. Walaupun ya kadang-kadang ngopinya kalau lu beneran tuh semua duit dipakai buat ngopi, gua kayaknya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur berapa minggu mungkin. Tapi ya nggak apa, intinya bukan untuk tiba-tiba jadi kaya mendadak begitu ya. Jangan sampai kayak percaya sama iklan iklan-iklan di mana saya sebulan trading biasa, bukan futures ya. Kalau zaman dulu tuh broker biasa aja ini ya, si ads itu broker. Saya hanya trading seminggu di broker ini langsung kebeli 10 McLaren, 10 rumah. Itu bullshit ya. Dulu kan sempat ada yang viral tuh di Indo ya, yang dia iklan, dia bilang saya hanya trading berapa lama, yang dia bilang enggak, gue cuma aktor disuruh ngomong, ya udah gue ngomong katanya. Jadi ya janganlah ya, jangan. Make money bisa di futures, tapi nggak akan jadi tiba-tiba mendadak kaya gitu. Lu perhatiin orang-orang yang besar di Wall Street itu bukan dari orang-orang yang saya dalam seminggu nggak ada ya. Orang-orang yang beneran kaya di Wall Street itu membangun ya porto mereka secara pelan-pelan. Itu butuh waktu yang lama. Lihat Warren Buffett, Ray Dalio ya, Paul Tudor Jones. Mereka ada beberapa posisi yang mungkin kasarnya seperti futuresnya kita gitu, jangka pendek, lebih risky dan lain-lain. Tapi dengan uangnya sangat sedikit gitu dari keseluruhan mereka. Kayak gitu. Nah, lu hati-hati jangan sampai kejebak kayak gitu. Kalau gue pribadi sih ya, itu kalau buat gue sih untuk nyari duit piknik dan duit santai-santai lah gitu ya. Oke. Next kita akan jangan dulu tipis-tipis lah ya. Jangannya untuk para newbies ya, dalam masa-masa seperti ini gue udah cukup banyak ngeliat komen-komen di sosmed, maupun kalau di kita sih udah gak terlalu banyak ya, tapi kalau di sosmed cukup banyak komen-komen seperti aduh gimana ya bang ya, ini market kok kayak gak kemana-mana ya. Nah, kebiasaan karena abis dapat rally di sini nih ya, abis dapat rally di sini udahnya berpikir BTC itu cuma begini doang. Oh enggak ya, jangan lupa banyaknya boring begini nih ya. Anehnya tuh masa-masanya pada baru bentar nih, baru di sini tuh berapa lama sih ya? Udah dikasih rally, udah nanti bingung, wah boring nih nggak kemana-mana. Lalu di mana waktu di sini? Nah berarti kebanyakan orang mungkin nggak masuk di sini, begitu. Masuk cuma waktu lagi rally aja. Nah bahaya sekali ya. So gue ingetin sekali lagi, memang market itu banyaknya masa-masa boring nih. Lihat, rally berapa hari sih?
1, 2, 3, 4. 4. Udah gitu, boringnya berapa lama? Lihat. Lama. Lebih lama boringnya dibandingin rally-nya. Tuh, lihat. Boring, rally. Boring, rally. Boring. Mending kadang-kadang boring ya. Boring. Terus ini sport jantung, sport jantung, sport jantung. Boring, rally. Jadi memang harus siap. Kalau lu pengen cari adrenalin, jangan di market, pergi ke Dufan. Atau kalau mau lebih kerenan dikit, lu bisa ke USJ itu di Singapura, ya. Tapi USJ lagi, USJ Jepang jauh ya, jangan USS aja tuh yang dekat yang Singapura, ya. Jangan cari adrenalin di market. Lu cari adrenalin di market yang ada kena MC, kena liquid, gitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.